Baik, selamat malam. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia, kami dari kelompok D3. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai emergency vehicle siren sound atau identifikasi suara sirine kendaraan yang di mana kelompok kami menggunakan klasifikasi KNN atau K Nearest Neighbor, Domain Frequency, Time Domain, dan MFCC. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Igede Ramayasa Mahendra dengan 3 digit NIM akhir 016. Ada juga Igede Putra Wiratama dengan 3 digit NIM akhir 004. Adika Setia Dharma Susilo 088. Igusti Nyoman Pramajaya 094 dan juga Iketut Cahaya Tirta Dharma dengan 3 digit NIM akhir 118. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan mengenai kode program dari sistem klasifikasi ini. Untuk rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan kembali Pramajaya dengan NIM 094. Jadi, seperti biasa untuk kita melakukan klasifikasi pasti kita memerlukan data. Jadi, kita akan mengimpor data dari Kaggle. Kita akan mengambil Kaggle API, import Kaggle API. Kemudian kita ambil URL-nya. Jadi dataset name kita ambil URL-nya. Kemudian kita simpan data yang kita ambil itu di folder data. Kemudian kita project path itu get cwd untuk mengetahui direktori mana yang digunakan. Kemudian ngatur lingkungan project path. Kemudian kita inisialisasi Kaggle JSON. Kemudian ketika Kaggle JSON-nya ada, maka dia akan ketika tidak ditemukan gitu, maka dia akan nge-warning Kaggle JSON not found. Please place your Kaggle JSON file in project directory. Kemudian ketika found maka ditemukan. Kemudian API ini membuat objek API untuk mengakses API-nya. Kemudian kita lakukan try and accept to. Yang pertama lakukan authentication. Nah, juga memprint apakah berhasil atau tidaknya. Kemudian lakukan download pada datanya itu. Kemudian ketika error, maka dia akan memprint error akurasi. Kemudian selanjutnya next. Dataset file loader and processing function. Jadi di sini kita akan melakukan read wave gitu kan. Kita import wave, kemudian import numpy, import struct. Struct ini untuk array nanti. Kemudian kita akan membuka filenya terlebih dahulu, lalu mengambil parameter-parameter yang diperlukan seperti end channel, same width, frame rate, and frame. Nah, kemudian dia akan membuat data mentahnya dengan read frames tersebut. Kemudian dibuatkan array dengan struct.unpack dengan parameter fmt yang sudah dibuat dan raw data. Kemudian akan print membaca file name-nya dengan sampel rate berapa dan end frame-nya berapa. Kemudian dia akan membalikkan nilai np array dan frame rate untuk dilakukan proses selanjutnya. Kemudian next pada zero crossing rate. Jadi zero crossing rate ini diperlukan untuk mengetahui kebisingan atau seberapa nilai itu melewati 0, kayak min 1 dan plus 1. Min 1 untuk nilai negatif dan plus 1 untuk nilai positifnya. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui kayak kebisingan seperti itu, kayak traffic dan ambulan yang digunakan pada kasus ini.
Yang pertama itu kita sign sampelnya. Kemudian kita buat ZCR-nya zero crossing rate dengan np.count non-zero dibagi dengan len-nya. Kemudian print zero crossing rate-nya. Kemudian dia akan membalikkan nilai zero crossing rate. Kemudian membuat function energy dengan parameter sampel dan memprint sinyal energinya dan membalikkan nilai energinya. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Igede Putra Wiratama dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari bagian FFT-nya atau Fast Fourier Transform, yang dimana seperti biasa kita import dulu library dari FFT-nya dari modul SkyPy-nya. Kemudian untuk fungsinya itu kita beri nama FFT dengan parameter sampel. Kemudian tujuan dari FFT sampel ini adalah untuk mengaplikasikan FFT pada sampel suara yang diberikan atau digunakan nanti. Kemudian langkah-langkahnya itu pertama melakukan FFT menggunakan implementasi dari library NumPy. Itu bisa kita lihat pada bagian np.fft.fft samples. Kemudian setelah melakukan FFT dengan implementasi dari NumPy, kita melakukan penghitungan dari magnitudo yang kita dapat dari hasil FFT dengan mengambil nilai dari hasil FFT-nya itu sendiri. Ini bisa kita lihat pada bagian np.abs, kemudian ada FFT underscore result di sana. Kemudian ada return itu untuk mengembalikan hasil dari magnitudo FFT-nya. Kemudian untuk fungsi dominan underscore frag yang berisikan parameter magnitude dan juga sample rate, tujuannya di sini adalah untuk menghitung frekuensinya, frekuensi yang dominan dari hasil FFT-nya. Untuk langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama itu kita mencari indeks dengan magnitudo tertinggi dari array magnitudo. Ini kita lihat pada baris kode yaitu np.argmax magnitudes. Kemudian setelah mencari indeks dengan magnitudo tertinggi itu selesai, selanjutnya akan kita lakukan penghitungan frekuensi dominan dengan rumus frag sama dengan max index dikali sample rate. Max index itu indeks tertinggi dari magnitudonya, sample rate itu adalah tingkat sampel dari sumber suaranya atau dari datasetnya. Kemudian lag magnitude-nya itu merupakan panjang dari magnitudonya. Kemudian kita return bagian frekuensi dominan yang telah dihitung. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan terkait FFT-nya. Untuk penjelasan selanjutnya terkait FFCC akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MSCV. Saya Andika Setia Dharma Susilo dengan 3 digit 5R088. Untuk bagian MFCC pertama itu ada preemphasis atau metode filter high pass untuk menyeimbangkan spektrum frekuensi suaranya, atau ya meningkat frekuensi tinggi yang melemah yang pada saat produksi suara. Terus selanjutnya ada converter dari Hertz ke skala Mel, itu mengubah frekuensi linear Hertz menjadi skala persepsi atau jarak Mel yang sama itu sama dengan perbedaan nada yang akan sama. Selanjutnya itu menggunakan filter segitiga yang menghasilkan bank filter
domain frekuensi auditory yang meniru sistem pendengaran manusia. Itu menggunakan low mel frequency atau high mel frequency atau nama lainnya frekuensi Nyquist. Ini selanjutnya ada juga titik-titik yang jarak sama dalam skala melnya itu, yaitu mel point, Hertz point, bin point, yang yaitu indeks bin dari fast Fourier transform. Terus selanjutnya ada penginisialisasian matrix filter, di mana selanjutnya akan dibuat filter segitiga yang sebelumnya dibilang tadi itu, di mana ada tepi kiri segitiga, puncak segitiga, dan tepi kanan segitiga menggunakan indeks bin fast Fourier transform tadi. Itu untuk kemiringan kiri tepi naik yaitu 0 ke 1, terus kalau kemiringan kanan tepi turun 1 ke 0. Lalu pada dari function itu akan di return filternya. Nah, setelah filternya sudah didapat, akan di apply ke magnitudonya. Itu tuh menjumlahkan energi yang di setiap pita frekuensi, itu mensimulasikan cara telinga memproses frekuensi berbeda dan mengkompresikannya dengan logaritma. Ini ada penerapan filternya, lalu ada perkalian matriks filter dikali spektrumnya, lalu dikompresi logaritma untuk meniru persepsi manusia untuk menghindari logaritma 0. Selanjutnya ada DCT yang meminta signal, yaitu mengubah energi skala mel yang berkorelasi dengan koefisien spekstral yang tidak berkorelasi, yaitu intinya memisahkan bentuk spektral dari detail. Itu menggunakan matriks DCT, yaitu yang ada di layar tersebut. Itu akan menghasilkan resultnya. Selanjutnya ada function MFCC yang meminta sample rate, jumlah filter, dan jumlah koefisien. Itu pipeline-nya itu seperti tadi, ada preemphasis, window, fast Fourier transform, terus diubah ke skala mel, logaritma, lalu DCT. Ini kan ada filtering tadi, terus windowing, fast Fourier transform, mel filter bank, terus penerapan filternya, lalu ada DCT atau extract koefisien spekstral. Setelah semua stepnya itu dilakukan, akan di return hasil dari MFCC-nya dalam bentuk list. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak atas waktu yang tadi diberikan. Mungkin bisa sedikit di-scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan kembali, saya ikut Jatik Tadang Putra dengan 3 digit akhir 118. Mungkin di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang bagaimana kita mengekstraksi fitur dalam dataset yang sudah ada. Itu ya, di sini ada function ekstraksi fiturnya, dan untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari file suara. Di sini untuk datasetnya kan kita menggunakan .wav ya. Oke, yang pertama dia itu dari membaca file suaranya, yang dimana nanti dia tuh menghasilkan nilai amplitudo dan frekuensi settingnya, yang dimana disimpan di samples dan sample rate, itu bisa dilihat. Dan setelah itu dia akan menghitung berapa kali sinyalnya itu melewati sumbu 0, yang tadi juga sempat sudah disinggung oleh teman saya. Itu zero crossing rate, yang dimana itu berguna nanti untuk membedakan apakah itu suara vokal atau non vokal, atau itu cuman impulsif gitu. Nah, setelah itu
akan dilanjutkan dengan menghitung dari energi sinyal sebagai kata-kata kuadrat dari amplitudonya, nanti kayak menunjukkan seberapa keras sih suaranya itu. Nah, setelah itu dia akan mengambil dilanjutkan dengan FFT dan dominan frekuensi itu, dia tuh mengambil maksimalnya 512 sampel awalnya. Setelah itu dia menghitung FFT untuk mendapatkan spektrum frekuensinya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan dia tuh menemukan frekuensi dominannya, dan selanjutnya dia akan menghitung mel frekuensi Capstral koefisiennya, di mana itu salah satu fitur penting dalam pengenalan suara. Nah, setelah itu semua fitur yang sudah didapatkan tadi akan dikembalikan dalam bentuk array atau list. Nah, mungkin coba dijalankan terlebih dahulu. Oke, dan selanjutnya kita akan lanjut ke data. Ada gitu. Nah, ini kan ada folder path, ini nanti dia menerima path folder yang berisi datasetnya seperti itu. Nah, yang pertama dia pasti akan lakukan setiap iterasi untuk setiap label folder, itu kan untuk dataset itu kita ada 3, ambulans, fire truck, dan traffic. Nah, itu nanti dia bakal diiterasi dan dicari nanti setiap file WAV, di mana di sini tuh kita tuh hanya mengiterasi yang file WAV-nya aja. Jika kan di sini ada PNG dan yang lain-lain, itu bakal langsung di skip dia sama dia. Jadinya hanya file WAV-nya aja yang nanti bakal kita ambil untuk datasetnya gitu. Makanya dia cuman kalau filenya itu .wav, nah dia tuh baru mau jalan. Kalau misalkan selain itu langsung di continue sama dia. Setelah itu untuk setiap file WAV-nya itu di extraction fitur dengan yang tadi itu yang fitur extraction itu. Nah, setelah itu langsung disimpan ke data dia. Dan labelnya itu adalah label, dan akhirnya dia tuh akan mereturn data yang dimana itu merupakan array dari fitur-fitur suaranya, dan label itu list dari label dalam bentuk stringnya. Nah, setelah itu lanjut ke encode labelsnya itu, dimana ini gunanya untuk mengubah label teks menjadi angka agar bisa nanti dia itu diproses sama algoritma machine learning-nya. Nah, yang pertama tadi kan kita akan mengambil label uniknya dan akan dibuatkan dictionary untuk pemetaan ke angkanya. Ya, itu label to int itu gunanya. Setelah itu dia akan mengubah seluruh list labels tadi itu menjadi angka berdasarkan mappingnya yang tadi. Nah, dan setelah itu dia akan return dari encoded labels, yaitu array angkanya. Setelah itu dictionary mappingnya, kayak misalkan ambulan itu 0 misalkan, atau apa namanya tadi, traffic itu 1 misalkan, atau min 1 gitu. Nah, setelah itu lanjut ke kita akan meng-split data, di mana itu kita dari dataset itu kita akan split, yang dimana kita akan bagi 2 menjadi data training dan data testing, atau data latih dan data ujinya. Nah, itu dia tuh untuk sekarang kita itu membagi untuk data trainingnya itu kita menggunakan 80% dari datanya. Setelah itu data tesnya itu 20%-nya. Setelah itu lanjut di sini kita akan menjalankan
Tadi kan sudah ada pembuatan-pembuatan dari ekstraksi fitur segala macam dan kita akan jalankan untuk mengekstraksi fiturnya seperti itu. Dan ini bisa dilihat di sini ada dari tadi ada zero crossing rate-nya sudah muncul ini di 0,34, habis itu signal energinya berapa. Nah, ini semua sudah kelihatan karena dari di fitur ekstraksi itu sudah di return ya datanya, yang dimana itu nanti berguna untuk pembuatan model sebagai klasifikasi signalnya. Dan mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cahaya atas waktunya. Saya mohon izin untuk melanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai kode key nearest neighbor. Jadi di sini merupakan algoritma yang kita gunakan untuk melatih model dan mengevaluasi hasil trainnya seperti itu. Jadi bisa dilihat tampilan pada layar. Di situ kita menggunakan 3 fungsi ya. Itu pertama Euclidean distance, predict KNN, dan juga function evaluate. Oke, jadi kita bahas yang pertama dari Euclidean distance. Itu gunanya untuk menghitung jarak antara 2 titik dalam ruang dimensi menggunakan implementasi dari 6 PY. Lalu ada juga function predict KNN. Di situ ini merupakan inti dari algoritma KNN itu sendiri yang akan melakukan satu kalkulasi jarak dari titik uji ke seluruh data latih secara vektor. Lalu melakukan juga pengurutan jarak dan pemilihan key tetangga terdekat menggunakan NP-RG sort. Nah, lalu yang ketiga di sini juga melakukan klasifikasi berdasarkan voting mayoritas dari key tetangga menggunakan NP-unique dan NP.argmax. Nah, lalu berikutnya ada fungsi evaluate. Itu merupakan untuk mengevaluasi performa dari model yang mengimplementasikan kayak iterasi prediksi, perbandingan hasil prediksi dengan label yang sebenarnya, lalu kalkulasi akurasi sebagai metrik evaluasi dengan menggunakan np.min. Jadi output visual itu untuk menghasilkan output visual untuk monitoring proses klasifikasi. Nah, masih di prediction di sini itu perhitungan akurasinya menggunakan operasi boolean vektor. Mungkin lanjut ke yang bawahnya. Train dan evaluate KNN. Jadi di sini pembagian datasetnya itu pembagian dataset menjadi training set dan testing set itu terjadi di di data. Itu data untuk dataset fitur original, labels encode itu untuk label yang sudah di encode atau dinumerikan. Lalu shuffle false itu untuk mempertahankan urutan data original supaya tidak diacak. Jadi outputnya itu menghasilkan komponen terpisah untuk training dan juga testing. Seperti itu. Nah, di sini didapatkan akurasinya sebesar 90% dengan total tesnya sebanyak 120. Lalu nah ini dia grafik akurasi yang didapatkan, bisa dilihat pada layar. Oke. Nah, bisa dilanjutkan ke bagian bawahnya ya. Di sini itu save model as JSON for Streamlit use. Jadi kita mulai dengan import JSON, itu merupakan library untuk serialisasi struktur data Python ke format file yang bisa disimpan dan bisa kita baca kembali seperti itu. Jadi di sini ada function save model juga yang dimana
train data ini untuk data training yang diperlukan KNN. Lalu train labels itu untuk label corresponding sebagai klasifikasi. Ada label map juga, mapping encode label untuk decode hasil prediksi. Lalu file name di sini adalah nama file output dengan default value seperti itu. Nah, di sini untuk serialisasi modelnya kita bisa lihat di sana ada model. Jadi di sini konstruksi dictionary-nya itu mengonversi numpy array ke Python list menggunakan .toList agar kompatibel dengan format JSON. Jadi ada juga block file IO-nya. Di sini with open file name bisa dilihat di situ. Itu merupakan operasi penulisan file yang menggunakan konteks manager untuk otomatisasi file dan juga JSON dump di situ untuk serialisasi data ke TIX. Lalu berikutnya eksekusi fungsi itu untuk menyimpan model dengan data training aktual. Mungkin untuk pembahasan mengenai KNN-nya sampai di situ. Selanjutnya untuk implementasi menggunakan Streamlit akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Rama. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai deployment. Oke, bisa dilihat pada layar. Di bagian Streamlit-nya itu tampilannya seperti ini. Mungkin bisa langsung di-load aja KNN modelnya. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini, maka modelnya berhasil di-load ke dalam Streamlit-nya. Oke, langsung kita browse filenya. Mungkin kita mulai dari ambulan aja untuk file yang akan diklasifikasi. Ya, sudah diupload dalam format WAV dan tingkat akurasinya untuk ambulansnya itu adalah 100%, traffic 0 dan file track 0. Ini menandakan model ini berhasil mengklasifikasi suara yang diberikan atau diupload itu adalah suara ambulan, bukan suara traffic ataupun suara fire truck. Mungkin kita lanjut ke suara traffic. Oke, kita upload, sudah format WAV, kita cek ini ada suara trafficnya, dan kita lihat hasil probabilitasnya menunjukkan bahwa traffic itu ada di angka 66,67%, fire truck ada di angka 33,3% di angka menunjukkan dari fase traffic. Mungkin kita coba untuk suara fire truck. Oke, sudah di-upload. Kita klasifikasi, nah itu suaranya dan datanya, dan kita klasifikasikan. Oke, dari file yang telah di-upload menunjukkan bahwa suara yang diberikan itu adalah suara ambulan. Oke, mungkin coba lagi sekali tentang yang fire truck-nya. Oke. Oke, kita klasifikasikan. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah berhasil dari modelnya mengklasifikasikan suara yang diupload itu adalah suara fire truck, bukan suara traffic maupun suara ambulan. Oke, mungkin itu penjelasan terkait deployment-nya. Mungkin saya sedikit menyampaikan kesimpulan terkait apa saja yang sudah kelompok kami buat terkait Emergency Vehicle Siren Sounds Classification using KNN, Domain Frequency, Time Domain, and FSCC. Berdasarkan judul tersebut didapatkan sebuah kesimpulan bahwasannya penting sekali untuk mengembangkan sebuah sistem klasifikasi
suara sirine kendaraan darurat itu bisa kita lihat seperti ambulan, fire truck, ataupun klasifikasi suara di luar itu seperti suara traffic. Karena ini merupakan salah satu bagian dari solusi dalam teknologi untuk menciptakan sistem transportasi yang cerdas di dalam smart city. Kemudian dengan kita memanfaatkan fitur MFCC, domain waktu dan juga domain frekuensi, kita dapat menghasilkan model klasifikasi yang mampu mengenali suara sirine seperti suara ambulan ataupun suara fire truck secara lebih akurat dan juga lebih efisien. Kemudian berdasarkan apa yang sudah kami buat ini, kami berharap ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pengolahan sinyal audio serta juga mendorong penerapan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI dalam pengolahan audio, serta juga ke dalam pengawasan lalu lintas berbasis suara. Baik, Izin menambahkan sedikit ya. untuk penjelasan mengapa probabilitas tadi yang fire truck, traffic, dan ambulans itu tuh faktornya sekitar 33% semua itu karena jumlah key neighbors-nya itu ada 3. Untuk penutupnya bisa dilanjuti oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan tambahannya, Dik. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait klasifikasi suara sirine kendaraan darurat menggunakan KNN, domain frekuensi, time domain, dan FCC. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah berkenan mendengarkan presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.